dibuang ke sumur, kemudian mengalami peristiwa-peristiwa terus-terusan ya, sampai 13 tahun, tetap hebat ya. Berbeda dengan, nah ini, Simson dan Ahitofel. Ahitofel kemarin kita sudah belajar, penasihat utama Daud ya. Nah, dia termasuk di dalam perwira tinggi Daud ya. Ahitofel punya anak, kemudian anaknya Ahitofel itu adalah Batsheba ya. Jadi Batsheba adalah cucunya Ahitofel. Dia penasihat Raja Daud yang paling berpengaruh, dan Alkitab mencatat 2 nasihat Ahitofel untuk Absalom. Absalom adalah anak Daud ketika memberontak kepada Daud ya. Kemarin kita udah belajar ya. Ternyata nasihat Ahitofel ini adalah pemenuhan janji nubuatan Tuhan terhadap hancurnya kerajaan Daud ya. Gara-gara dosa seksual. Nanti kita akan belajar ya. Nah, apa yang kita pelajari dari Ahitofel adalah pahit hati yang membunuh. Otomatis perkara dalam kehidupan ini tidak langsung menjadi sesuatu pahit hati ya. Yang membuat sesuatu menjadi pahit di dalam hati kita adalah respon kita. Ya, kekecewaan biasa, nggak terima dengan satu kejadian, atau ada orang yang melukai kita, bertindak tidak sesuai dengan apa maunya kita. Kalau kita tidak bisa menyelesaikannya dengan baik, ya, itu akan berkembang biak dalam hati kita, menjadi pahit hati. Nah, pahit hati yang tidak diselesaikan bisa membunuh seluruh dari diri kita. Saya punya satu pertanyaan. Kira-kira kan teman-teman sudah tahu ya, Ahitofel ini siapa? Ya. Dia adalah penasihat utama Daud. Kira-kira selamat nggak sih Ahitofel ini? Di akhir hidupnya kita tahu dia bunuh diri ya. Kemarin pelajarannya sampai di pelajaran di bagian itu ya, 2 Samuel 17 ayat 23. Ketika dilihat Ahitofel bahwa nasihatnya tidak dipedulikan, dipasangnyalah pelana keledainya. Lalu berangkatlah ia ke rumahnya, ke kotanya. Ia mengatur urusan rumah tangganya, kemudian menggantung diri. Demikianlah ia mati. Lalu ia dikuburkan dalam kuburan ayahnya. Jadi bunuh dirinya berbeda dengan bunuh dirinya Yudas Iskariot. Kita sempat membaca di dalam Yudas Iskariot, kisah Yudas Iskariot, waktu dia mau bunuh diri, dilemparkan dulu 30 keping uang penjualan Tuhan Yesus. Oh, ternyata yang terjadi malah Yesus disalibkan. Nggak sesuai dengan rencananya. Dia emosi, dilemparkan, dan dia bunuh diri ya. Nah, kalau Ahitofel enggak. Dia masih sempat mengatur urusan rumah tangganya. Apa aja itu? Ya bisa diimajinasikan, mengurus urusan rumah tangga orang-orang zaman perkiraan 1500 sebelum Masehi ya. Daud 900 1000 sampai 900 sebelum Masehi ya. Kira-kira urusan rumah tangganya apa aja? Nah, dia kelarin itu dulu tuh. Setelah dia kelarin, dia bunuh diri. Tidak ada lonjakan emosional, tapi kayak semuanya itu direncanakan. Nasihatnya tidak diterima, dia urusin semua urusannya, dan dia bunuh diri. Kayak nyantai gitu ya. Oh, habis ini gue mau makan di sini, habis ini setelah makan gue bunuh diri gitu kan. Pertanyaannya, apakah orang ini selamat, saudara? Ya, kalau dilihat dari cara matinya yang bunuh diri, pasti tidak selamat ya. Jadi kita bisa lihat betapa menyedihkan orang yang tidak bisa handle hatinya. Ya. Sepanjang hidupnya dia ini dihormati, saudara. Orang yang dihormati oleh Raja Daud pasti dihormati oleh orang Israel. Nasihatnya dikatakan seperti hikmatnya dari Tuhan sendiri. Tapi orang ini matinya hanya karena cucunya disabotase. Cucunya ada affair dengan Daud. Kehidupannya yang berpuluh-puluh tahun sia-sia bunuh diri karena pahit hati ya. Sekarang kita masuk kepada Ayub ya. Saya berharap masing-masing dari kita bisa berobat jalan ya. Saya pun berobat jalan dari kisah-kisah ini, bagaimana hikmat Tuhan memberitahu hal-hal yang detail ya. Saya baca penafsiran, saya baca banyak sumber lain ya mengenai tokoh-tokoh ini,
Supaya kalau ada kesamaan sifat, kalau ada kesamaan karakter ya, kita bisa lihat nih, oh kok aku mirip dengan sifatnya ini ya, kok aku begini ya begini. Supaya ke depan tidak terjadi pengulangan yang sia-sia. Kita lebih baik belajar dan jangan ditiru ya. Kita akan bahas banyak ya. Mungkin ini sampai minggu depan ya. Tokoh-tokoh dalam Alkitab yang luar biasa dan kegagalan mereka. Nah, kalau Ayub, kita tahu ya, manusia paling menderita di bumi. Sebisa mungkin saya tidak akan menjelaskan hal-hal yang sudah jelas. Ketika Anda baca perikopnya, Anda baca ayatnya, kalau sudah jelas, ngapain saya jelasin lagi? Tapi kira-kira ya mendramatisir kejadian pada waktu itu, konteks pada waktu itu, latar belakang pada waktu itu, dan kita lihat bagaimana sih karakter orang-orang ini ya. Nah, kalau kita tahu Ayub ini, banyak orang yang bilang kisah ini sebenarnya kisah fiktif. Nah, kita percaya bahwa semua yang dicatat di dalam Alkitab itu semuanya fakta. Amin. Dan termasuk kisah Ayub ya, bahwa ada setan yang meminta menampi Ayub dan Tuhan izinkan. Ya. Nah, dalam satu waktu dia langsung menjadi nol. Apa saja yang hilang? Bukan saja kepemilikan. Bisnisnya hancur, hilang. Anaknya mati semua. Bahkan kesehatannya terganggu. Orang-orang di sekitarnya pun ya memberi masukan yang negatif ya. Tapi kita lihat Bapak Ibu ya, apa yang dilakukan Ayub ya. Saya waktu membaca kitab Ayub ini, waduh, kok ada ya hati yang kayak dia ini. Salah satu tokoh di dalam Alkitab yang saya pelajari, yang saya lihat, menurut saya hatinya itu mendekati sempurna ya. Ya nggak mungkin sempurna itu dalam artian tidak melakukan dosa ya. Bukan. Sempurna itu dalam arti utuh, dewasa, ya. Ini salah satunya Ayub ya, selain Yusuf. Hatinya tidak ditentukan oleh keadaannya. Coba Bapak Ibu pikirkan sedikit ya. Kalau Anda jadi Ayub ya, bukan cuma bisnismu tiba-tiba nol, anak-anakmu semuanya mati, kesehatannya terganggu, tidak ada sedikit pun benteng, ya, benteng dari kehilangan yang membuat bisa mengucap syukur. Ya kita tahu kata-katanya Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Banyak orang yang nggak setuju dengan kata-kata itu, tapi menurut saya kalau kita memposisikan diri kita jadi Ayub, dalam satu peristiwa semua yang dia punya hilang. Ini orang terkaya di Timur Tengah pada saat itu, Bapak Ibu. Tiba-tiba hilang semuanya dan kesehatannya rusak. Yang tadinya sangat terpandang tiba-tiba paling di bawah. Tiba-tiba menjadi ejekan, tiba-tiba menjadi cemohan. Dan hatinya tidak ditentukan oleh keadaannya. Ini menurut saya orang yang luar biasa. Saya bisa pastikan keintimannya dengan Tuhan luar biasa. Pendeta bisa gini, boro-boro Bapak Ibu. Apa rahasianya Ayub? Coba, silakan kalau ada yang mau menjawab. Apa sih rahasianya Ayub bisa kayak gitu? Kalau saya mengalami yang dialamin Ayub, semuanya hilang ya, bahkan kesehatan saya terganggu. Saya berpikiran, Tuhan, Engkau ada nggak sih? Tuhan, nggak mengutuki Tuhan itu susah ya. Semua yang selama ini dibangun, tiba-tiba hilang, anaknya ya. Nggak mungkin namanya orang tua nggak ada yang disayangi satu dari antara sekian itu. Kok hatinya bisa tidak melekat sama yang dia punya? Kita nggak usah kehilangan semua itu. Baru kehilangan sisi bisnis kita aja ya. Pemasukan, sumber pemasukan tetap kita. Waduh, keadaan kayak neraka ya. Ini dia kehilangan semuanya. Nah, kita bisa lihat akumulasi kesedihan, kekecewaannya nggak nampak sama sekali loh. Ini orang darah daging bukan sih? Sampai orang di sekitarnya yang empati berlebih, sampai bilang, istrinya bilang, kutukilah Tuhanmu tuh. Coba Bapak Ibu, ini PR-nya buat kita. Apa ya yang ada di dalam pikiran Ayub waktu itu?
Sehingga menurut saya kenapa Tuhan izinkan ujian ini terjadi, cobaan ini terjadi sama Ayub. Karena memang menurut saya bisa jadi satu-satunya dalam sejarah manusia. Dan karena Tuhan tahu kedalaman yang paling dalam seorang Ayub. Dia cinta Tuhan bukan karena apa yang dia miliki. Dia sudah cinta Tuhan terlebih dulu sebelum dia punya segalanya. Dan segalanya itu benar-benar adalah berkat bonus dari Tuhan. Karena ada sesuatu yang melekat. Harta satu-satunya, kalau kita baca dari kitab Ayub, harta satu-satunya itu adalah pengenalan akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Wow, kalau kita hidup di tahun abad ke-21 ini, kita punya hati yang kayak begini ya. Wow, luar biasa banget. Ya tentunya kita nggak mau ngalamin seperti Ayub ya. Dan menurut saya nggak semua orang kok ngalamin kayak Ayub. Banyak orang takut ya, Tuhan itu adalah Tuhan yang kejam, yang bakalan ngetes kita seperti ngetes Ayub. Enggak, jangan khawatir. Kalau Tuhan tahu ketika kamu diuji bakalan jatuh, menghina Tuhan juga, dia akan hindarkan. Makanya dalam doa Bapak kami, jauhkan kami dari pencobaan. Ya. Tapi satu hal pagi hari ini kita belajar di Ayub. Ya. Orang yang intim, pengenalan akan Tuhan, dia ngerti sifat-sifat Tuhan, dia tahu karakter Tuhan. Itu muncul dalam Mazmur Ayub ya, muncul dalam syair-syair Ayub, itu kelihatan bagaimana pengenalan dia akan Tuhan, dan itulah kekuatan luar biasa menurut saya. Ya, di mana rahasia kekuatan seorang Ayub? Saya bisa katakan keintiman. Kalau teman-teman tahu yang lain, yuk di-sharekan. Ya. Matanya tidak tertuju kepada hal-hal yang sementara ya, kepemilikan, ya, kenyamanan yang dia punyai dari kepemilikannya. Bisa dibayangkan ya, Alkitab itu kalau mencatat sesuatu itu benar-benar vulgar ya. Dan dikatakan di situ, teman-teman bisa merasakan nggak? Jadi seorang Ayub dalam sehari aja, ya, borok, badannya penuh borok semuanya gitu kan. Orang-orang ngeliatin dia kayak jadi cemoohan. Wow, luar biasa ya. Kita belajar dari seorang Ayub, dan pada akhirnya Tuhan kembalikan semuanya. Nah, ini yang menarik ya. Kisah tentang Daud berikutnya. Kita lihat ini gambaran ya. Salah satu lukisan terkenal tentang Daud ya. Mungkin ya. Tubuh Daud itu separuh ya, tingginya separuh ya. Kalau kita lihat ya, zaman sekarang juga banyak orang tertinggi di dunia ya. Tapi kalau dikatakan Goliat sangat tinggi, ya alat perangnya aja beratnya kayak begitu. Bisa jadi lukisan ini mendekati asli ya. Bisa dibayangin nggak betapa ngerinya jadi seorang Daud muda ya. Daud ini secara postur mungkin nggak setinggi kakak-kakaknya, makanya dia dipilih papanya jadi penggembala kambing domba. Dan kalau kita baca, dia cuma menggembalakan sedikit, dipercayakan sedikit. Ya, menurut saya nggak mungkin ya. Seluruh kepemilikan keluarga Daud cuma punya 2-3 ekor kambing domba ya. Menurut saya lebih mungkin ya. Tapi Daud ini rupanya kayak kurang dipercaya sama keluarganya. Dan Daud yang sama bisa melawan Goliat ini loh. Sedangkan kakak-kakaknya yang sangat dipercaya oleh papa-papanya malah takut. Ini luar biasa sekali. Kalau kita lihat ya, ini orang mikir apa? Kok bisa raksasa yang dari mudanya sudah membunuh orang, pedangnya itu sudah makan darah ratusan. Dia bisa menghampiri Daud ya. Kita lihat nih, gimana sih Daud ini? Saya pelajari kesendirian dengan Tuhan adalah kekuatan. Tuhan kasih banyak waktu kesempatan ya. Ketika dia diremehkan keluarganya, Daud tahu nggak? Oh, tahu. Kalau Anda lihat sifat dari Daud ini, dia punya sifat melankolis. Ya. Sisi itu bisa kelihatan dari dia menulis banyak mazmur ya. Ada 73 mazmur yang dibikin oleh Daud ya. Kalau orang nggak melankolis, kalau orang nggak introvert ya, banyak waktu merenung ya.
mencatat segala sesuatu secara detail tentang apa yang terjadi di dalam hatinya, nggak mungkin bisa mengeluarkan mazmur seperti itu ya. Nah, dia ini tahu kalau dia diremehkan sama bapaknya dan koko-kokonya, abang-abangnya, dia tahu. Ketika dia sendirian di padang, ternyata ini adalah rencana Tuhan. Kita tahu Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, itu hasil perenungan dari siapa? Hasil perenungan pada waktu dia sendirian di padang. Saudara, Anda jangan bayangin di padang di abad 21, ya. Kita bisa cari sinyal, ya. Ada lampu dan lain sebagainya. Daud hidup 1000 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Kira-kira 3000 tahun yang lalu ya. Jam 6, jam 7 malam ya di padang pasir, saya nggak tahu ya. Pokoknya kehidupannya itu, hiburannya pada waktu malam apa? Bintang-bintang. Dan jangan dikira kayak sekarang ya. Kalau padang rumput di area yang dekat rumahnya dia udah habis, dia harus kemana? Dia harus bermalam di tempat yang lain. Hiburannya apa? Hiburannya main kecapi. Makanya pada waktu dia melayani Saul, menjadi pemain kecapi. Saya percaya dia seorang pemain kecapi yang handal. Ya. Nah, kalau sudah main kecapi, bermasmurlah dia. Mazmur ini kan puji-pujian ya. Nah, dari mana dia bisa punya hal-hal seperti ini? Dari waktu Tuhan melatih dia. Satu pelajaran yang kita bisa petik, kalau engkau hari-hari ini dalam masa penantian, ya, Anda dan saya dalam masa penantian, Tuhan suruh sabar, menunggu. Itu sebenarnya waktu kita belajar. Daud mengalami ini, saudara. Dia diremehkan keluarganya, dia punya banyak waktu menggembalakan kambing domba. Ternyata di situ Tuhan banyak berbicara dalam dirinya. Dari situ yang membentuk pengenalan dia akan Tuhan. Dia melihat bagaimana seekor domba itu terhadap gembalanya, dan dia bisa menceritakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Karena dia seorang gembala. Pada waktu makanan habis, gembala yang terlebih dulu memikirkan. Domba-dombanya mah asal ngikut aja gitu kan. Domba yang lebih memikirkan. Dia bisa menghasilkan mazmur yang sedemikian itu. Jangan pernah remehkan. Sendiri dengan Tuhan adalah kekuatan. Anda tahu ya, makin Anda dekat sama Tuhan, makin nggak punya teman. Kenapa? Bagus itu. Karena Anda lihat, dunia nggak lagi cocok sama Anda. Makin Anda mengerti firman Tuhan, Anda nanti bisa mendeteksi, waduh, prinsip-prinsip dunia itu udah nggak cocok lagi buat kita, anak-anak Tuhan. Nah, kesendirian yang terkadang mematikan seseorang, padahal bisa diubahkan jadi waktu yang intim dengan Tuhan. Daud lakukan itu. Ya. Dalam momen-momen saya konseling ya, banyak orang-orang yang harus menghadapi suatu problem yang nggak bisa dipecahkan oleh dirinya. Sehingga dia harus give up, dia harus pasrah, dia harus menyerah. Nah, di sini masuk waktu-waktu yang cuman kamu dengan Tuhan. Ini waktu-waktu yang emas, saudara. Kalau anak-anak muda itu waktunya putus pacar. Waktu yang kita inginkan, pribadi yang kita inginkan itu ternyata harus putus. Tuhan bilang enggak. Ya. Kalau kita mau pakai ini jadi Ahitofel ya, pahit hati, sedih, kecewa sama Tuhan, ya kamu akan menjadi seperti itu. Tapi kalau kita mau melihat itu sebagai kesempatan untuk bisa berdua bersama dengan Tuhan, wah, dari situ muncul pribadi yang hebat, yang luar biasa. Katakan amin ya. Nah, Daud lakukan itu, kepingin nggak sih Daud ini jadi tentara? Kepingin. Cuman mungkin dia sadar diri. Usianya belia, postur tubuhnya kemerah-merahan. Postur tubuhnya itu bukan seorang kesatria gitu ya. Keintiman dengan Tuhan kekuatannya terlihat dari mental picture-nya melawan Goliat. Pada waktu ada kesempatan dia ngasih ransum kepada kakak-kakaknya, dia lihat kok ada orang raksasa yang tidak disunat ini mencemooh barisannya Tuhan. Dia katakan apa? Kamu mendatangi aku dengan pedang, tapi aku mendatangi dengan kekuatan Tuhan. Anda bisa lihat ya, orang ini bisa ngomong kayak gitu sama orang yang wujud fisiknya jelas di depan mata dia.
2-3 kali lipatnya dia. Kalau bukan apa yang di dalam sini lebih kuat dari apa yang dilihat matanya, tidak mungkin Daud bisa berkata seperti itu. Dari mana kekuatan dia pengenalan akan Tuhannya? Saudara, coba Anda sekarang bayangkan Anda jadi Daud, Anda harus menghadapi monster yang selama hidupnya membunuh manusia. Ya, bangsa Filistin ini, saudara, selain mereka ini bangsa yang kuat ya, ini adalah bangsa yang secara intelektual lebih maju dari orang Israel pada waktu itu. Mereka tahu cara menempa besi. Ya. Dan besi-besi yang bagus, ahli tempa besi yang bagus itu dari Filistin. Ya, jadi bisa dikatakan besi-besi yang ada di dalam Israel itu semuanya dari Filistin. Nah, ngelawan bangsa yang secara sumber dayanya lebih hebat dari Israel itu udah membuat takut. Apalagi ini lihat nih, ini orang atau monster, tapi Daud nggak takut tuh. Pelajarannya apa buat kita hari ini? Hari ini kita nggak ngadapin Goliat. Hari ini kita ngadapin permasalahan yang sama besarnya. Masalah pernikahan kita, masalah hubungan, masalah pekerjaan, masalah apapun itu. Engkau pasti takut kalau engkau nggak punya waktu sendiri intim dengan Tuhan. Kita mengira pasangan hidup kita adalah jalan keluar kita. Kita mengira hamba Tuhan, ya, pendeta kita, jalan keluar masalah kita. Enggak. Jalan keluar setiap masalah kita adalah keintiman kita dengan Tuhan. Sehingga Daud menciptakan 73 pasal ya. Pasal-pasal yang lain ada yang diubah, disempurnakan lagi ya. Tapi saya akan lihat ya, saya akan ambil beberapa ini yang untuk kita lihat nih, apa sih motivasi Daud, isi hati Daud pada waktu dia menciptakan Mazmur ini kira-kira kayak gimana? Kita lihat Mazmur 3 ayat 1-9. Jadi di dalam Mazmur itu ternyata nggak urut ya, Bapak Ibu ya. Dan kalau Anda baca Mazmur di dalam Alkitab Indonesia berbeda dengan Alkitab bahasa Inggris, bedanya di ayat ya. Jadi kalau bahasa Indonesia, judul dari Mazmur itu, judul dari pasal itu 2 ayat yang pertama. Kalau Mazmur di bahasa Inggris itu enggak, jadi beda ayat ya, biasanya kayak gitu. Oke, Mazmur 3 ayat 1-9, boleh salah seorang membacakan dengan kencang? Ini dia lari dari kejaran anaknya. Nanti yang lain lagi tolong baca Mazmur 34 ya. Kemudian ada Mazmur 51, 57, 59, biar kita cepat ya. Ya, bacakan dengan keras ya. Mazmur pasal yang ketiga ayat 1-9. Perikop di atas, nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku dan Ia mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku memeringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Amin. Amin. Teman-teman, kira-kira apa yang dirasakan Daud pada waktu dia menulis Mazmur ini? Coba bayangin perasaannya. Mungkin kita pernah dikhianati oleh teman kita pernah dikhianati oleh pasangan kita, dikhianati oleh partner bisnis kita ya. Yang Daud rasakan jauh lebih daripada itu. Ini anaknya sendiri. Anaknya menginginkan kematian bapaknya. Aduh, itu sedihnya minta ampun. Saya tulis sebentar ya. Perasaan Daud sedih, dikhianati, berduka, takut ya. Dia takut juga loh. Mau ngelawan nggak bisa, ini anaknya sendiri. Dan marah jadi satu ya.
Apalagi ini Absalom ya. Absalom dibantu oleh siapa? Ahitofel, penasihat utamanya dia. Nah, dia takut. Ahitofel ini nasihatnya seperti nasihatnya Tuhan. Orang ini berhikmat luar biasa. Di balik kemenangan Daud melawan bangsa-bangsa sekitarnya ada nasihat Ahitofel. Dan seketika Ahitofel bergabung dengan anaknya Absalom yang mengkhianati Daud itu. Orang-orang terdekatnya, darah dagingnya. Aduh, saudara, saya membayangkan kalau saya jadi Daud itu kayak air mata itu tidak bisa mengkomunikasikan kesedihan hatinya. Ya, nanti kita lihat kenapa kok sampai kayak gini. Ini ternyata imbasnya dari dosa seksual yang Daud lakukan. Mazmur 34, ya, teman-teman sudah baca kisah Daud ya. Daud waktu dikejar-kejar, dia pernah menjadi pura-pura gila di hadapan Abimelek ya. Saya bacakan cepat kali ya, Mazmur 34. Atau ada yang udah buka, boleh dibacakan? Sampai ayat 3 aja. Oke, saya bacakan ya. Mazmur 34 dari Daud. Pada waktu ia pura-pura tidak waras, pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Yang nulis kira-kira siapa? Daud sendiri ya. Dia nggak malu loh. Pura-pura gila, takut ditangkap ya. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Ya, Anda bisa baca selanjutnya ya. Gimana perasaan Daud waktu itu? Menurut saya, dia menang dengan self-guilty-nya ya. Dia dikejar-kejar Saul, ya. Tidak ada satu tempat yang mau nerima dia. Sampai dia harus pura-pura gila. Pemain sinetron kelas kakap juga ini ya, Daud ya. Mazmur 51, kisah pertobatan Daud. Saya bacakan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsyeba. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku, dan lain sebagainya. Bagaimana Anda melihat ayat ini? Ini waktu dia ditegur oleh Nabi Nathan ya. Kisahnya dengan Batsyeba. Saya percaya Daud benar-benar bertobat ya. Kalau nggak tobat keterlaluan. Karena dampaknya nanti kita akan belajar ya. Parah banget. Nah, peristiwa saat Daud lari dari Saul ke dalam gua, Mazmur 57, ada Mazmur 59, saat Saul menyuruh orang mengawasi rumahnya untuk membunuh dia. Teman-teman, kenapa ini kita bahas? Anda lihat ya, orang-orang yang dicatat di dalam Alkitab ini adalah orang-orang yang menurut saya istimewa. Responnya baik ya. Tuhan selalu jalan duluan, kasih karunia-Nya selalu jalan duluan, dan berikutnya kaki kita yang harus melangkah. Ini respon kita ya. Seorang Daud mengalami liku-liku kehidupan seperti ini ya. Anda kalau lihat ya, Daud ini sebelum dia jatuh dengan Batsyeba, menurut saya dia ini orang yang gentleman. Dia orang yang luar biasa. Sebelum dia jatuh, bikin dosa dengan Batsyeba, Anda lihat ya, dia disolimi. Saul itu loh, berkali-kali mau coba bunuh Daud. Dan Daud punya kesempatan untuk bunuh dia balik, tapi dia nggak lakukan.
Dari mana letak kekuatannya? Dari keintimannya. Kita tidak tahu, nggak dicatat di dalam Alkitab berapa lama Daud di padang gurun menggembalakan kambing domba. Ternyata itu adalah ujian demi ujian, pembelajaran demi pembelajaran yang membuat Daud bisa kuat sekuat yang sekarang. Sekali lagi teman-teman, kalau engkau lagi nggak enak, ngerasain nggak enak prosesnya Tuhan, jangan mengeluh. Karena itu kekuatanmu. Oke, next slide. Slide yang muncul di Anda apa ya hari ini? Saat ini? Kesuksesan terkadang musuh dalam selimut. Oke. Sudah ganti ya. Loh. Sebentar internetnya. Nah, kesuksesan terkadang musuh dalam selimutnya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, saya hanya mengajar apa yang bisa kita pelajari ya. Kalau yang Anda baca dan Anda bisa mengerti, saya nggak menjelaskan lagi. Ada baiknya kalau Anda sudah membaca kisah ini terlebih dulu ya. Kemenangan demi kemenangan membuat kebergantungan dengan Tuhan hilang. Bandingkan saat ia dikejar-kejar musuh ya. Nah, ini kita mulai nih. Kita lihat kesalahan fatal seorang Daud ya. Pada waktu itu ya, itu adalah tahun ke-12 Daud menjadi raja. Dan selama 12 tahun ia tidak pernah absen dari medan tempur saat musim perang tiba. Jadi ada musim perang tuh. Untuk nunjukin kekuatan, untuk merebut suatu daerah kekuatan, ada namanya musim perang. Dan biasanya pemimpin tertinggi ikut perang. Tujuannya apa? Memberi semangat kepada prajurit-prajuritnya. Nah, ini baru kali ini nih. Daud nggak ikutan melawan bangsa Amon, dia leyeh-leyeh. Ya, santai-santai, dari sini. Anda tahu ya, firman Tuhan, iblis itu seperti singa meraung-raung, mengaum-aum. Waktu Daud lawan gemetar. Waktu Daud ada kesempatan membunuh Saul, dia cuma potong puncak jubahnya. Setan gemetar. Tapi pada waktu dia sudah menikmati banyak kerajaan yang sudah direbut oleh Daud, pada waktu dia menikmati, pada waktu dia nyantai, ya, setan mendapat kekuatan besar. Kok ya bisa-bisanya di waktu yang tepat, di saat yang tepat ya, melihat Batsheba. Kita akan bedah ya kasus ini. Siapa di balik semuanya ini? Siapa lagi kalau bukan setan ya? Dia di balik semua ini pasti. Dosa seks menjadi akar dosa pembunuhan. Kita tahu ceritanya ya. Daud melihat dan dia menginginkan dalam hati. Dipanggil ke istananya, terjadilah mereka melakukan seks, Batsheba hamil. Pertanyaan saya, ini perselingkuhan atau pemerkosaan? Coba buka mikrofon, Anda jelaskan. Kenapa kok bisa perselingkuhan? Karena sama-sama mau. Sama-sama mau, ya. Oke, ya. Ada yang lain? Sama-sama mau katanya. Ya, isi pasangan. Gimana, Angga? Karena Daud sudah punya istri. Oke, jadi perselingkuhan karena sudah sama-sama punya istri dan punya suami ya. Oke, ada lagi yang lain mungkin? Pemerkosaan Pak Yosua. Kenapa Pak Marcel pemerkosaan? Karena Daud kan posisinya raja, sedangkan Ya. Batsheba itu kan istri dari anak buahnya. Jadi nggak mungkin Batsheba bisa kabur begitu aja. Oke, ya, thank you. Ya, kalau kita baca spekulasi di dalam kisah ini ya, banyak ahli, ada yang bilang pemerkosaan, ya karena tepat seperti yang dikatakan Marcel tadi ya, karena Daud raja, takutlah pasti, ya kan? Tapi banyak ahli yang bilang bahwa ini perselingkuhan. Nah, saya pelajari sampai detail, saya buka banyak
sumber. Kenapa kok bisa dikatakan itu? Kemudian kayak saya berusaha membayangkan ya, pada waktu Batsheba dipanggil sama Daud ya, mungkin kunjungan biasa, ya. Tapi lama-lama orang Jawa bilang tuman ya, sampai bisa hamil. Mungkin bukan cuma sekali, bisa berkali-kali ya, datang dan ada affair. Nah, mana mungkin seorang Raja Daud nggak punya pengawal? Batsheba masuk ke dalam istana, nggak ada satu orang pun yang tahu. Nggak mungkin ya. Dan pada waktu itu akhirnya Batsheba hamil. Betul? Siapa orang pertama yang dikasih tahu dia hamil? Apakah suaminya, Uria, yang lagi berperang, atau Daud? Daud. Daud yang pertama dikasih tahu. Nah, ini indikasi dia selingkuh. Karena kalau itu pemerkosaan, kita lihat ya, ada peristiwa lain di dalam Alkitab ya, anak Daud ya, diperkosa. Anak Daud diperkosa adiknya Absalom itu ya. Pada waktu dia diperkosa, itu ada ekspresi nggak suka. Ini Batsheba diam-diam. Enak kali ya dengan dosanya. Para ahli berkata seperti itu. Kalau dia benar-benar nggak suka, ya, nggak jadi anak. Nah, makanya akhirnya saya pun setuju bahwa, oh, bisa jadi. Memang Batsheba suka. Nah, kita lihat nih. Ketika Batsheba hamil, Daud membuat konspirasi, menarik Uria dari medan tempur. Disuruh pulang ke rumahnya, suruh tidur sama istrinya. Supaya seakan-akan yang anak Daud ini adalah anaknya si Uria. Karena Uria pulang, dibikin mabuk, supaya tidur melakukan hubungan seks. Nah, lahir anaknya Uria gitu. Tapi ternyata Uria ini hebat loh. Kalau kita lihat ya, Uria ini anak Eliam. Jadi Ahitofel, penasihat Daud, punya anak Eliam. Eliam ini prajurit elit Daud. Ada 30 prajurit elit Daud ya, pada waktu dia di Gua Adulam, sampai akhirnya bertambah jadi 37 kalau nggak salah ya. Ada Eliam, anak dari Ahitofel, dan Eliam ini punya anak Batsheba. Batsheba ini punya suami Uria. Nah, Uria ini dengan Eliam, papa mertuanya adalah prajurit elitnya Daud. Dia disuruh tidur sama istrinya. Dia bilang, mana mungkin bait Allah masih di luar berperang. Semua orang-orang sedang berperang. Mana mungkin aku tidur dengan istriku. Wow, ini orang hebat, saudara. Ini adalah aset dari kerajaan Daud loh. Ketika Daud melihat bahwa Uria nggak mau pulang, alibinya gagal, pasti dia nggak akan melakukan hubungan seks. Langsung muncullah pikiran jahat Daud. Disuruh dikirim ke medan pertempuran paling depan, orang-orang di belakangnya suruh kabur, biar dia mati. Ini jahatnya minta ampun. Apa yang ada di pikiran Daud melakukan pembunuhan berencana ini? Karena nafsu semata-mata? Atau karena apa? Karena ketakutan dia ketahuan punya anak? Apakah dia takut reputasinya hilang sebagai raja? Coba teman-teman bantu mikir. Imajinasikan kalau Anda jadi Daud saat itu. Ini Daud yang berbeda dengan Daud yang ada sebelum-sebelumnya. Kita tahu ya, pada waktu di dalam gua, di depan mata dia, ada Saul yang sedang tertidur ya. Orang ini, Saul ini berkali-kali coba bunuh Daud. Daud tidak sentuh sedikit pun. Daud menghargai nyawa. Ini sekarang prajuritnya yang terhebat, asetnya yang luar biasa. Pada waktu masih perang, dia nggak mau enak-enakan sama istrinya ya. Ini seharusnya Daud mengerti bahwa ini prajurit yang luar biasa. Bukannya dikasih hadiah, bukannya dikasih reputasi. Digiring kepada konspirasi untuk dibunuh. Wah, saudara, ketika saya mengerti keseluruhan dari kisah ini, makanya nggak salah Tuhan kasih hukuman yang beratnya minta ampun. Karena Tuhan lihat begitu jahatnya Daud. Teman-teman yang sampai di titik ini Anda mengerti penjelasan saya, coba angkat tanganmu.
Mengerti semuanya? Jahat nggak yang Daud lakukan? Jahat. Jahat. Jahatnya minta ampun. Mana Daud yang dulu? Yang mengalahkan Goliat. Hilang. Ya. Hatinya berbeda sekali ketika dengan menghadapi Saul. Jadi pribadi yang berbeda. Pertanyaan saya, sering nggak peristiwa ini terjadi sama kita? Di satu sisi kita jadi penyembah yang luar biasa hebat, tapi di sisi yang lain kita jadi manusia yang bengis, kita jadi manusia yang jahat, minta ampun jahatnya. Pelajaran saya ini bukan membuat Anda nggak bisa berubah jadi dosa sama sekali, enggak. Tapi pelajaran ini meminimalisir, minimal Anda bisa mengidentifikasi apa yang membuat orang yang tadinya di atas bisa turun sedalam-dalamnya. Ternyata kesuksesan seringkali membunuh kita. Mengerti bahwa kita sudah di atas angin nih. Semuanya sudah milik kita. Kita kehilangan sesuatu. Yang namanya kebergantungan dengan Tuhan. Sebentar. Ya. Saya udah ganti slide-nya. Belum ganti ya. Akhirnya udah ganti. Jadi kita lihat ya. Apa yang Daud dapatkan seksual. Ya. Saya nggak ngerti seberapa cantik Batsheba ya. Atau bisa jadi Daud ini kan berkali-kali dijanjiin sama Saul ya. Dibohongin sama Saul. Kamu kalau bisa mengumpulkan kulit katan dari bangsa Filistin, aku kasih anakku, anaknya Saul gitu kan. Ketika dia sudah berhasil, anak yang dimaui nggak dikasih sama Saul gitu ya. Mungkin Daud ini punya kelemahan soal wanita. Bisa jadi. Ya, sekali lagi ini spekulasi ya teman-teman ya. Kenapa? Karena Daud nggak mempan godaan terhadap apa? Terhadap kebencian dia nggak mempan. Terhadap uang-uangan dia nggak mempan. Dia raja yang sangat kaya sekali. Ya. Ternyata setan menemukan satu celah. Ya. Orang mandi, buyar, habis. Nah kita lihat pada akhirnya dia dihukum. Nabi Nathan datang ya. Dikatakan selalu ada pedang dalam keluargamu. Nah, kita lihat ya. Ketika keintiman hilang, maka hati nurani menjadi tumpul. Sensitivitas dosa hilang. Ya. Itu Nabi Nathan ketika negur Daud. Otaknya itu baru kayak crash. Ya ampun. Selama ini gue sudah sangat berdosa kayak gini. Di situ muncul self-guilty, kecewa dengan diri sendiri, sedih, marah, campur jadi satu. Anda bayangin ya, Nabi Nathan negurnya itu halus banget ya. Dibilang ada orang kaya ya, mau mempersembahkan, ada tamu, mau mempersembahkan kambing dombanya, sayang. Akhirnya ngambil punya orang yang miskin. Dan Daud bilang, oh orang ini harus mati. Nabi Nathan bilang, itulah kamu. Di sini saya belajar ya. Uria sama Daud, mana yang dicintai Tuhan? Daud. Daud ya, kelihatannya Daud ya. Ternyata dua-duanya. Ya. Kematian Uria itu dibalaskan sama Tuhan. Seharusnya Daud itu mati. Tapi Nabi Nathan bilang, Tuhan tidak menghukum kamu sampai mati. Tapi akibatnya akan ada perang terus, kerajaanmu hancur, dan para gundikmu akan disetubuhi, akan diperkosa di depan umum.
Ini hukuman, aduh saudara, kalau saya jadi Daud ya Tuhan ngapain sih? Hanya gara-gara wanita mandi ya, sampai mengadakan plot yang sedemikian ya. Nggak worth it semuanya itu. Nah, sampai di titik ini Daud sudah cepat berbalik kepada Tuhan. Nah, ini keunggulan Daud. Mungkin kalau kita jadi Daud, kita laki-laki ya, kita jadi Daud, kita bisa bilang, iyalah, udah kena hukuman kayak gitu. Sudah sewajarnya Daud bertobat. Siapa bilang? Sebelum Daud kita baca kisah Saul ya. Orang ini rajanya cengkal banget ya. Tuhan itu udah nolak dia masih tetap bersikukuh. Anda bisa lihat ya, ketika Tuhan udah mulai hilang dari hidupmu itu nothing. Ketika keintiman Tuhan hilang dalam hidupmu, aduh saudara, maka yang keluar adalah pelayanan daging kita. Yang keluar adalah monster dalam diri kita. Anda bisa bayangkan ya, belajar kisah demi kisah ini saya lihat ya, semua orang yang luar biasa di dalam Alkitab itu dipimpin oleh Roh Kudus. Mereka itu dikuatkan oleh Roh Kudus. Tanpa adanya Roh Tuhan ini ya, aduh, semuanya sama kok. Orang-orang yang wajib ke neraka, kita ini. Nggak bisa kita ini sombong diri. Belajar dari orang-orang ini ya, membuat kita itu bisa melihat ya, trik-trik setan itu mana aja. Jangan sampai dah jatuh dalam dosa yang sama ya. Nah, saya mau tanya, kenapa Tuhan bilang Daud ini pria yang berkenan di hati Tuhan? Kalau kemarin kita belajar tentang Abraham ya, Abraham disebut bapak orang percaya. Menurut saya pribadi, karena dia mempersembahkan Ishak yang sudah ditunggu 25 tahun dengan tangisan darah yang menunggu anak ini, dan dia persembahkan itu untuk Tuhan, itu memukau hati Tuhan. Nah, kalau Daud, kenapa dia disebut pria yang berkenan di hati Allah? Padahal kita lihat ya, ini orang pembunuhan berencana, itu hukumannya seumur hidup. Yang Daud lakukan ini hukuman seumur hidup ya. Ini asetnya dia ya, pasukan yang berharga loh. Bukan dikasih hadiah, malah dimatiin hanya untuk ngerebut istrinya. Sampai kakeknya dia yang namanya Ahitofel, tolong di mute ya, ada yang bocor. Sampai Ahitofel, kakeknya Batsheba, marah kepahitan sama Daud. Daud, kamu itu nggak kurang perempuan cantik di muka bumi ini. Kenapa kamu harus sampai membunuh Uria? Uria ini cucu mantunya Ahitofel. Sampai kejadian kayak gini, saudara. Tapi kita lihat ya. Saya masih menunggu jawaban Anda ya. Kenapa Tuhan bilang Daud ini pria yang berkenan di hati Allah? Pada akhirnya kita lihat Salomo, Tuhan kasih sebagai ganti anak yang pertama ya. Anak yang pertama, istri dari anak dari Batsheba mati ya, kena hukuman, diambil sama Tuhan. Anak yang kedua yaitu Salomo, anak Daud dengan Batsheba, itu artinya damai sejahtera ya, Salomo ini. Ini bukti Tuhan memaafkan mereka berdua. Tuhan benci kepada dosa, bukan kepada si pendosa. Si pendosanya terhadap Daud dan Batsheba, Tuhan cinta. Nabi Nathan memanggil Salomo dengan sebutan Yedijah atau kekasih Tuhan. 2 Samuel 12 ayat 24 sampai 25. Ya. Anda bisa simpulkan kenapa kira-kira Tuhan menyebut dia pria yang berkenan di hati Tuhan. Ya. Satu yang saya lihat, dia punya hati yang cepat berbalik sama Tuhan. Kalau Anda lihat dari semua mazmurnya ya, dia ngalamin semua penderitaan yang pernah dialami manusia, dikhianati ia. Kalau Anda baru dikhianati istrimu, Anda baru dikhianati suami, dikhianati rekan kerja ya. Ini ada Salomo yang kita belajar hari ini ya. Dikhianati oleh penasihat utamanya, dikhianati oleh anaknya. Anak mau bunuh bapaknya ya. 2 kali, saudara. Daud ngalamin itu semua. Dan dia bisa atasi itu dengan segera berbalik kepada Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengingatkannya, kalau Tuhan tidak mengingatkan melalui Nabi Nathan, saya percaya Daud kisahnya nggak akan sama seperti sekarang. Itu loh.
bukti cinta Tuhan. Bukankah begitu Anda dan saya? Seringkali kita ini seperti domba yang sesat. Masing-masing memikirkan rencana kita sendiri. Kalau udah jatuh dalam jurang aja, nggak apa-apa. Cepat-cepat berbalik. Ada jawaban di chat. Saya bacakan. Dari Ira, Daud penyembah yang benar, cepat bertobat dan rendah hati. Iya, tepat sekali ya. Dari mana kekuatan Daud untuk membuat mazmur yang Anda bisa bayangin ya. Pada waktu Daud tinggal di gua. Saya mau tanya, di gua itu hiburannya apa ya? Anda pernah lihat kan dokumentari tentang Timur Tengah? Keadaannya bagaimana? Kalau siang panasnya bisa 40-50 derajat ya. Panas, Bapak Ibu. Kalau malam bisa keadaannya membekukan. Dan kalau malam keluar binatang-binatang berbisa. Ada ular, kalajengking, dan lain sebagainya. Dia bersembunyi di gua dalam pengejaran. Dikejar-kejar Saul, dikejar siapapun. Sampai dia bisa bicara, tenanglah hai jiwaku. Anda ngerti nggak? Pada waktu dia ngomong, tenanglah hai jiwaku. Itu dalam keadaan dia ketawa-ketawa nggak? Kagak. Itu sudah di ambang batas kewarasan seseorang. Pikirannya waras, tapi hatinya ini tersiksa. Daud alami ini semua. Dan ketika Daud alami ini semua, muncullah mazmur-mazmur. Mazmur ini adalah penyembahan pribadinya, saudara. Kita belajar dari Daud. Engkau berdosa kayak gimana pun, cepatlah berbalik kepada Tuhan. Dan keintiman sama Tuhan itu, aduh, luar biasa. Sampai kita tahu ya, akhir kisah Daud ya, hukumannya dari Tuhan tetap jalan. Tapi Yesus dikatakan apa? Yesus anak Daud. Tuhan tidak lihat dosa-dosa Daud ya. Kita belajar di dalam Alkitab ya. Ini baru saya belajar secara pribadi ya. Sehingga Anda bisa melihat, oh dosa Daud itu sedemikian ya. Ini tangan kanannya dia 1 dari 30 orang-orang hebatnya Daud ya. Anda bisa baca di dalam kitab itu dikatakan nih, satu orang bisa bunuh 300 orang, satu orang bisa bunuh 600 orang. Nah, Uria masuk di dalamnya. Dibunuh sama Daud gara-gara istrinya. Nah, terlalu. Ya. Tapi Tuhan tidak lihat itu loh. Kalau saya tidak cerita kayak gini, mungkin Anda baca ya kisah Daud, ya Daud selingkuh sama Batseba, ya udah biasa aja. Tapi di balik perselingkuhan itu ada satu nyawa orang nggak berdosa. Yang Tuhan sampai marah. Makanya tadi saya tanya, Tuhan cinta Daud atau cinta Uria? Cinta dua-dua. Tuhan hukum Daud berat loh. Ya, wow, luar biasa ya. Dari kisah satu orang, kita belajar, wow, luar biasa. Menjadi pria yang berkenan di hati Tuhan. Menjadi wanita yang berkenan di hati Tuhan. Cepat berbalik kalau berdosa. Punyai keintiman. Waktu-waktu sendiri sama Tuhan itu nikmatin. Slide-nya belum diganti. Nah, kita belajar dari sisi wanitanya nih, biar adil ya. Bathsheba ya. Saya tidak menemukan referensi gambar Bathsheba ya. Saya tidak tahu dia cantiknya seberapa. Yang ada banyakkan Cleopatra ya. Ini ada patung wanita dengan budaya Yunani ya, Helenisme. Anggap aja ini Bathsheba ya. Dan Daud tergila-gila pada waktu dia mandi ya. Maaf ya, bukan pornografi ya. Kita belajar. Dari saya belajar tentang Bathsheba, sumbernya dikit banget. Tapi saya bisa katakan dia oportunis. Kita belajar dulu. Bathsheba lahir dari keturunan Nimrod. Kakeknya Ahitofel. Ahitofel siapa? Penasihat utama Daud. Waduh, itu pasti tinggalnya dekat dengan istana Daud ya. Ini Nimrod. Ahitofel, penasihat Daud, punya anak Eliam. Eliam termasuk dalam pasukan elit Daud, 30 pasukan. Eliam punya anak Bathsheba. Anda bisa bayangkan, Bathsheba sedari dia kecil, nggak tahu pasti kan beda umurnya sama Daud berapa ya. Sedari kecil Bathsheba itu udah main-main sama kakeknya, sama papanya, masuk ke istana Daud. Dan dia pasti tahu Daud ini, waduh, ganteng. Daud ganteng, saudara. Gantengnya minta ampun. Dan karismanya itu loh.
Tahu ya? Saul mengalahkan beribu-ribu. Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Itu seluruh Israel mengerti itu. Dan itu tertanam di dalam otak Batsheba sejak dia kecil. Dia keluar masuk istana. Wah, enak banget ya. Wah, kalau jadi istrinya Raja Daud enak banget ya. Sekali lagi, yang saya katakan ini spekulasi. Tapi para ahli berkata hal yang sama ya. Kurang lebihnya seperti itu. Ada nggak keinginan Batsheba untuk jadi ratu? Ya gimana pun, jadi istri seorang Uria, beda kalau jadi istri Raja Daud, penguasa tunggal Israel. Jadi, dalam masa kecil dia udah terbangun benak kayak, oh enak ya kalau bisa tinggal di istana ya. Nah, berikutnya, kok bisa-bisanya mandi di tempat terbuka, ya, mandi di tempat terbuka, nggak ngerti ada mata yang ngintip dia gitu, yang lihat dia. Udah gitu dipanggil, nggak memberontak. Alkitab itu bahasanya vulgar, saudara. Bahasanya itu apa adanya. Dan nggak dicatat loh satu keberatan, satu kata tidak. Ya Raja Daud, hambamu ini sudah punya suami. Tapi kalau Raja Daud memaksa, ya sudahlah. Kalau itu kan masih ada kayak sanggahan sedikit. Ini enggak. Kayak dia dipanggil ke istana, tidur. Menurut saya, ini impian masa kecil dia. Saya bisa katakan perselingkuhan. Ya. Apakah dia jahat? Belum tentu. Pada waktu Uria akhirnya meninggal, dia berkabung. Kita belajar ya seorang Batsheba ini ya. Keuntungan membuat kompromi. Berapa banyak kita punya sifat seperti Batsheba. Kalau ada cuan depan mata gua, mau namanya pekerjaan, pelayanan kayak gua sikat. Tapi kalau tidak ada cuan di depan mata gua, mau pelayanan atau pekerjaan, aduh, males. Saudara, mental materialistis di mana-mana. Ini bukan cuma menjangkiti perempuan. Betul ya? Nah, kemudian pada waktu dia tahu dia hamil, dia menekan Daud. Pasti dia ngomong, Mas Daud, aku hamil. Lah piye toh? Daud tertekan. Antara dia berusaha mempertahankan reputasinya, waduh gue ini raja nih. Masa gue ada affair dengan salah satu prajurit kepercayaan gue? Anda bisa bayangkan ya. Jadi Daud itu tiba-tiba stres. Dia pernah ngalahin musuh yang begitu hebat, tapi dia belum pernah ada konflik relationship kayak begini ya, affair kayak gini ya. Malu, menurut saya pasti malu. Daud sampai mengeluarkan konspirasi supaya dia tidur bareng ya, atau enggak terus akhirnya dikirim mati gitu ya. Saya yakin bisa jadi dia ikut planning pembunuhan Uria, suaminya sendiri. Tahu nggak sih Uria kalau bininya hamil? Nggak tahu. Lagi perang. Daud yang pertama kali tahu. Dan mereka berdua yang mempersiapkan. Itu pasti Daud ngomong sama Batsheba. Nanti suamimu aku panggil dari medan perang. Kamu tidur ya, seduce dia. Making love, kalian melakukan seks di situ, dan pura-pura anaknya. Batsheba nggak dicatat. Tapi menurut saya mereka udah kong kali kong. Apa yang terjadi? Saya nggak ngerti. Minim banget cerita tentang Batsheba. Kita nggak ngerti karakter dia, hati dia ya. Tapi satu yang bisa kelihatan, dia oportunis ya. Kemudian apa yang terjadi? Batsheba menanggung perasaan bersalah seumur hidup ya. Kenapa? Karena dia berduka. Suaminya mati. Dan Anda tahu kenapa dia menanggung perasaan bersalah seumur hidup? Dia harus hidup dengan suami, yaitu Daud, yang membunuh suami pertama. Aduh, itu rasa bersalahnya. Minta ampun.
Harga dirinya itu cuman demi harta, demi kepopuleran terkenal. Setelah dia jadi istrinya Daud gimana? Oh, ya dia punya segalanya. Dia langsung bersaing dengan istri-istri Daud yang lain. Tapi rupanya mungkin dia istri favoritnya Daud. Wah, tambah naik daun lagi dia. Tapi dia hidup dengan rasa bersalah. Kemudian apa? Masa iya cerita Ahitofel yang akhirnya mati gara-gara kepahitan itu nggak menyebar di masyarakat? Masa iya masyarakat bisa dibungkam akan kebenaran? Wah, Daud ya. Izin live, Pak Yos mau meeting. Terima kasih, Bu Lin. Tuhan memberkati ya. Bagaimana mungkin bangsa Israel nggak mengerti affair ini? Skandal nasional yang luar biasa. Malu, saudara. Nggak tahu lagi kalau Batsheba nggak punya malu. Apa pelajaran besarnya? Jangan sekedar ambil kesempatan. Menurut kalian, saya mau tanya para cewek-cewek, sebanding nggak sih apa yang didapat dengan apa yang ditanggung oleh Batsheba? Coba posisikan dirimu jadi Batsheba. Saya minta salah seorang untuk ngomong. Sebanding nggak sih? Jawab yang jujur ya. Pak, kalau saya jadi Batsheba, Pak, saya akan melakukan lebih dari Batsheba. Masya Allah. Silakan. Laki-laki juga boleh menjawab ya. Karena sekarang yang matre bukan cuma perempuan ya. Hidup kaum laki. Silakan. Kita udah berakhir ya jam pelajarannya. Udah jam 11. Ayo para cewek-cewek, sebanding nggak kira-kira? Untuk menjadi istri orang paling nomor 1 di Israel saat itu, dia harus mengorbankan suami, harus menanggung kesalahan seumur hidup. Tidak. Tidak ya? Ya, yang lain malu-malu ya. Nggak sebanding. Tidak sebanding Ira ya. Thank you. Oke. Saya tutup dengan kesimpulan kita belajar tentang pribadi dari Batsheba ya. Berani berkata tidak terhadap dosa kecil atau terhadap kenyamanan sebelum menjadi dosa besar ya. Terakhir, belas kasihan Tuhan kepada Batsheba ya. Dia menanggung malu memang. Matius 1 ayat 6. Di dalam Matius dia tetap dikatakan istri yang sah dari Uria. Istri Uria orang Het. Ya, dia menjadi nenek moyang. Batsheba pada akhirnya menjadi nenek moyang Tuhan Yesus tuh. Kok Tuhan nggak malu ya Tuhan Yesus ya? Nggak malu memakai orang berdosa untuk menjadi alat anugerahnya. Tuhan Yesus nggak malu lahir dari keturunan pelakor ya. Wow. Ini Tuhan kita loh. Tuhan yang kalau sudah memaafkan, dia masih ingat, tapi nggak pernah mau mengingat kesalahan orang lain. Waduh, saudara, saya berobat jalan banget untuk ini ya. Saya tuh orangnya perfeksionis. Saya orangnya detail. Kalau nggak detail, saya nggak bisa menyajikan pelajaran ini kayak gini, Bapak Ibu. Dan hal yang sama, orang punya kesalahan sama saya, sampai saya mati saya ingat. Bukan karena saya mau mengingat-ingat, enggak. Otak saya ini detailnya minta ampun. Dan ini susah banget, saudara. Kita belajar dari Tuhan. Loh Tuhan kok nggak ngelihat sih Tuhan dosanya Batsheba sama Daud? Enggak. Nah kalau hati Tuhan seperti itu, maka kita anak-anak Tuhan harus punya hati yang seperti itu. Tuhan nggak malu lahir dari seorang pelakor. Disebutkan bahkan Batsheba ini ya, tapi disebut sebagai istri Uria orang Het. Siapa itu ya Batsheba? Menjadi nenek moyang dari Tuhan Yesus. Kita seringkali suka menjadi hakim ya, suka menghakimi. Jangan suka menjadi hakim atau anak sulung yang bisa menemukan kesalahan orang lain. Padahal Tuhan aja udah mengampuni. Batsheba pada akhirnya menjadi seorang wanita yang bijaksana ya. Di akhir hidup Daud ya, anaknya rebutan kekuasaan lagi antara Adonia dengan Salomo. Nah, Batsheba akhirnya membantu mengangkat Salomo, anaknya itu menjadi pengganti Daud ya. Kita lihat ya pada akhirnya kalau papanya punya dosa seksual, anaknya istrinya sampai 1000, Salomo ya. Banyak orang bilang begitu ya.
Kalau bapaknya selingkuh, mamanya selingkuh, pasti anaknya nurun selingkuh. Kita mau katakan tidak di dalam nama Tuhan Yesus. Kesalahan orang tua kita, putuskan di titik kita. Mereka yang selingkuh, kita bisa memilih untuk tidak selingkuh. Amin. Ya, jadi pagi hari ini kita belajar banyak ya, teman-teman. Saya minta nanti ada tugas ya. Coba temukan dirimu punya sifat yang kayak siapa. Kita udah belajar Abraham, Ayub, Daud, Ahitofel, Simpson, Batsheba. Engkau ini punya sifat yang kayak siapa? Sifat baikmu kayak siapa? Amin. Terima kasih udah ikut kelas. Teman-teman, kita belajar ya. Kekuatan dari orang-orang yang dicatat di dalam Alkitab itu bukan karena dia pinter loh. Bukan karena misalnya kayak saya nih pinter ngajar. Itu nothing, saudara. Saya mengerti Tuhan sepenuhnya. Belum tentu saya kenal dia. Anda bisa lihat saya, ya kan? Kita udah berbulan-bulan belajar bareng. Anda mungkin tahu saya gerak-gerik saya, muka saya, cara saya mengajar itu retorik banget ya. Sampai kadang tenggorokan sakit kalau ngajar. Karena saya penuh emosional, penuh ungkapan hati untuk ngajar. Saudara. Anda tahu saya. Anda bisa menjelaskan, Anda bisa ngerti saya. Tapi belum tentu Anda punya hubungan intim sama saya. Orang-orang yang DM saya, orang-orang yang kenal saya, Erik ya, Ko Irwan di sini. Inilah orang-orang yang kenal saya. Demikian dengan Tuhan. Kita belajar banyak firman Tuhan ya. Kalau kita nggak kenal dia, kalau Anda nggak duduk tersungkur Tuhan, aku mau kenal dengan Engkau. Tidak mungkin ada sumber kekuatan kita belajar untuk bisa melakukan firman Tuhan. Amin, saudara. Tetap punyai kekudusan dari keintiman dengan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, kami mengucap syukur. Kami belajar banyak, Tuhan. Biarlah kami belajar ini sebagai berobat jalan, Tuhan. Sebelum kami membebaskan orang lain, Tuhan bebaskan. Apa yang masih menjajah kami dari dalam, Tuhan, sifat-sifat, karakter-karakter yang kami pelajari dari tokoh-tokoh di Alkitab agar tidak terjadi dalam kami. Kami belajar prinsip-prinsip bagaimana cara mereka naik, Tuhan. Kami mau lakukan itu dan mau hindari bagaimana mereka jatuh. Pada saat kami mulai tidak bisa membedakan mana baik dan yang jahat, Tuhan. Pada saat kami mulai kompromi dengan dosa kecil dan membuahkan dosa yang besar, Tuhan, tunjukkan kepada kami. Allah Roh Kudus, kami ini bodoh, Tuhan. Kami ini miskin di hadapan-Mu. Tuntunlah kami, bawa hidup kami dalam kesatuan dengan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa untuk satu persatu yang sudah belajar hari ini, Tuhan. Merdekakan mereka, bebaskan mereka jadi pribadi yang indah di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman. Selamat siang semuanya.